سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نويت التعليم والتعلم والنفع والاندفاع والتذكير والتذكر والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ابتغاء مرضات الله وثوابه وفضله. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وبأسراره في الدارين آمين. Neruske keterangan sebelumnya hadis nomor 17 an Abi Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aitumul janazah faqumu faman tabi'aha fala yaq'ud hatta turah. Kalau ada jenazah kita berdiri, nisbatnya kita itu sebelumnya duduk. Kalau lihat jenazah berdiri, nisbatnya kita montoran, kita berhenti. Nisbatnya kita mobil kalau bisa pelan. Nek bisa afdole berhenti juga, nek tidak bisa minimal dipelanke. Ta'adzuban, soalnya ada hal agung yaitu maut. Faman tabi'aha fala yaq'ud hatta tu'dha. Siapa yang mengikuti jenazah penting kalian kalau ada jenazah takziah itu jangan cuma ngobrol, jangan cuma di luar. Orang-orang sholat jenazah kalian yang pager ngobrol, gak melok sholat, ikut sholat. Kita sering nyolati orang, jenazah kita banyak yang nyolati. Itu balesane, kama tadi nutudanu. Orang semakin banyak yang nyolati, semakin dibersihke dari dosa-dosane, diampuni sama Gusti Allah, dirahmati lebih banyak, soalnya yang mendoakan lebih banyak. Badane mensolati ikut di pemakaman sampai dimakamke, sampai dongani, sampai selesai, ikut semuanya ikut. Pahalanya besar. Nabi dalam haditsnya sallallahu alaihi wasallam, man shalla ala janazah falahu qirat. Siapa yang mensolati jenazah pahalanya itu 1 qirat. Qirat itu timbangan, satu ukuran timbangan qirat. Wa man atba'aha hatta tudfan falahu qiratan. Siapa yang mengikuti jenazah sampai dikubur, dia dapat pahala 2 qirat, 2 ukuran timbangan pahala. Wal qirat mithlu Uhud, dan 1 qirat itu seperti gunung Uhud besar. Artinya kita sedekah sebesar Uhud, pahalanya kira-kira berapa? Ikulah pahalanya sholat jenazah, pahalanya mengikuti jenazah sampai dimakamke. Itu penting kalau ada jenazah. Kemudian kalau ada jenazah, itu kalian itu takziah. Takziah itu artinya al-amru bis sabr, perintah kesabaran, itulah takziah. Kalau takziah sebetulnya enggak cuma ketika orang meninggal, semua yang kena musibah kita dianjurkan itu takziah, yakni al-amru bis sabr, perintah sabar. Enggak cuma ketika kematian, semua musibah. Orang kehilangan sendal, sabar ya, itu takziah. Orang kehilangan duit, sabar ya, ikut takziah, merintah kesabaran. Tapi prakteknya biasanya kalau orang meninggal baru takziah. Ketika takziah, ya betul orang meninggal ya takziah. Cuma
tidak cuma ketika orang meninggal. Khusus ketika meninggal pahalanya lebih besar takziah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi hadisnya masih umum, enggak khusus ketika takziah meninggal. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya man azza akhahul mu'min bi musibatin kasahullahu min khulalil karamati yaumal qiyamah. Siapa yang mentakziahi saudaranya mukmin yang kena musibah, siapa yang mentakziahi itu maknanya apa? Mentakziahi itu merintah sabar, itu takziah maknanya. Siapa orang yang mentakziahi saudaranya mukmin atas musibahnya, entah kehilangan duit, entah kematian, entah manuk berkutute mati, apa yang musibah, iku diperintah sabar, takziah. Kasahullah min khulalil karamah yaumal qiyamah, maka Gusti Allah memakaikan buat dia pakaian kemuliaan nanti hari kiamat. Besar pahalanya takziah. Kemudian carane takziah, iku carane takziah. Carane piye takziah? Datang, duduk, ngobrol, pulang, takziah, dah takziah. Apa teko ngobrol takziah. Takziah itu carane ada, artinya takziah merintah sabar. Takziah itu carane kita datangi orang yang kena musibah, kemudian kita ucapke a'zamallahu ajrak wa ahsana azaak wa ghafara limayyitik, nisbatnya dia ada musibah kematian, keluarganya ada yang meninggal, kita temui orangnya, salaman. Nah, misal kita sangat akrab, sangat dekat, rangkul, langsung kita perintah sabar ketika itu a'zamallahu ajrak wa ahsana azaak wa ghafara limayyitik. A'zamallahu ajrak, semoga Allah mengagungkan pahala musibahmu. Soalnya musibah turun itu membawa pahala. Kalau orangnya itu yang dikenai musibah itu ridha, pahalanya juga turun. Tapi kalau orang yang dikenai musibah itu gak ridha, musibah tetap turun, pahalanya gak jadi turun. Eman kan? Makanya kita itu doa-doa nih orang yang kena musibah biar gak rugi. A'zamallahu ajrak, semoga Allah memperbesar pahala musibahmu. Wa ahsana azaak, semoga Gusti Allah memperbagus kesabaranmu. Wa ghafara limayyitik, semoga Allah mengampuni mayitmu, nisbatnya itu kematian. Kemudian yang ditakziahi ketika diucapke doa-doa macam ini, dia harus artinya harus itu dalam hati harus, dalam lesan itu sunnah. Dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, contoh, atau mengucapkan jawab al-baqa lillah, memang yang kekal cuma Gusti Allah. Keluarganya meninggal, itu dia mengucapkan al-baqa'u lillah, memang yang kekal cuma Gusti Allah. Kita semuanya bakal ya mati semua. Itu takbirkan kesabaran. Nah, itu caranya takziah. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu ya'nil qur'ana. Idza ra'aitum, ketika kalian melihat, alladzina, orang-orang, yattabi'una, yang mengikuti atau condong, mengikuti, condong, suka, nah, itu semua makna ittiba itu. Paham ya? Paham ya? Ittiba itu maknanya itu mengikuti, atau maknanya apa mau? Condong, itu ya ittiba. Maknanya apa mau? Suka, itu maknanya ittiba. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, ikuti, condongi, sukai. Nah, itu maknanya ittiba.
Orang kok mengikuti tanpa ada cinta, ya kurang. Mengikutinya harus mahabbah. Gak cukup juga cinta tapi gak mengikuti, ya gak suka, gak cinta namanya. Cinta mesti ngikut. Yattabi'una, yang condong, yang suka, yang ikut, yang mengikuti. Ma tasyabaha, apa yang samar. Ma tasyabaha, apa yang samar, minhu, dari Al-Qur'an, yakni Al-Qur'ana, yakni dari Al-Qur'an. Faulaika, maka merekalah alladzina, orang-orang sama yang namake, yang namakan, sama yang namakan Allahu Allah, alladzina sammallahu, orang-orang yang Allah namakan mereka. Maksudnya gitu. Sammallahu, yakni orang-orang yang Allah namakan mereka, yakni sebut mereka. Itu yang disebut Gusti Allah, itu orang-orang itu maksudnya gitu. Fahdharuhum, maka hati-hatilah sama mereka. Artinya hati-hati, jauhilah mereka. Rawahul Bukhari wa Muslim. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala idza ra'aitum, iki kisah hadis iki Nabi sallallahu alaihi wasallam baca ayat di surah Ali Imran. Nabi baca ke ayat huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu terus wa ma ya'lamu ta'wilahu terus illallah wa rasikhun. Waqafin yang di wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, waqaf. Waqaf ya. Warasikhuna fil ilmi, berarti madhab salaf itu. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Nabi baca ke ayat itu. Setelah selesai Nabi bersabda ini, idza ra'aitumul ladzina yattabi'una, ketika kalian melihat orang-orang yang mengikuti, condong, suka, ma tasyabaha minhu, mengikuti yang samar-samar dari Quran, yaknil Quran. Maknanya samar tapi senang dia sama membahas iki, padahal samar. Yang jelas-jelas itu banyak makna-makna jelas, enggak dibahas, bahasnya sekedar itu. Tapi yang banyak dibahas itu yang samar-samar. Nah, itu faulaikal ladzina sammallah, itu orang yang disebut sama Allah di ayat tadi. Fahdharuhu, hati-hatilah sama orang-orang itu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Di ayat itu huwallazi anzala 'alaikal kitaba, Allah lah yang menurunkan kepadamu wahai Nabi Alkitab, yakni Al-Qur'an. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat. Di antara ayat-ayat Quran atau di antara Al-Qur'an itu ada ayat-ayat yang muhkam. Artinya muhkam jelas. Artinya muhkam jelas, maknanya jelas. Enggak butuh ilmu yang rumit buat memahami, itu jelas.
Contohnya ya kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Orang Arab paham, ya kan? Itu muhkam. Bahas, monggo bahas. Memang patut dibahas. Maknane, tafsire patut dibahas. Dan itu pengertian yang jelas. Dan memang disitulah yang jadi perhatian yang seharusnya kita arahke, yaitu membahas yang muhkam. Oh ini halal, nah, ini haram, gitu. Itu muhkam. Itu yang harus kita perhatikan. Tapi minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi. Yang muhkam ini, ayat-ayat yang jelas-jelas dalam Quran itu adalah hunna ummul kitab. Itu adalah induknya Alkitab, induknya Al-Quran, aslinya Al-Quran. Artinya yang kita jadikan rujukan ya muhkam-muhkam itu. Kalau ada yang rumit-rumit, merujuk kepada yang Al-Quran yang muhkamat, yang jelas. Kok ada yang rumit dari pemahaman-pemahaman, ya udah kembalikan ke yang ini, udah selesai masalah, pasti selesai masalah. Hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Tapi ada yang lainnya ayat-ayat muhkamat, ada juga ayat yang wa ukharu mutasyabihat, ayat-ayat yang samar-samar. Ayat yang samar-samar itu maksudnya samar. Artinya samar itu ayat yang artinya mungkin ini, mungkin yang lain. Nah, itu samar. Maknanya ayat ini entah ini atau entah itu. Itu samar. Itu ada di dalam Quran. Gusti Allah yang mengisbatkan, menetapkan memang wujud di dalam Quran ayat yang maknanya itu mutasyabihat. Gusti Allah sendiri yang berfirman. Contohnya, nah itu khilaf ulama-ulama. Ada yang mengatakan mutasyabihat itu yang dimaksud Gusti Allah. Ada yang mengatakan sebagian ulama itu awailus suwar, awal-awalnya surah-surah yang huruf hijaiyah. Samar aja. Kalau kita jelas itu samar. Alif lam mim. Ada yang mengatakan Allahu latifun majid. Ya. Mungkin itu maknanya. Tapi mungkin lainnya ya mungkin. Hasil kan mutasyabih. Atau mungkin Gusti Allah yang hanya Gusti Allah yang tahu. Atau mungkin Gusti Allah memberikan kefahaman kepada orang yang khusus. Hanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tahu, mungkin. Atau mungkin juga selainnya Nabi yang bisa dibuka pengetahuan. Mungkin walhasil semuanya mungkin semua. Dan kita tidak tahu mbuh iki mbuh iku. Iku mutasyabihat. Yasin. Ada yang mengatakan namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin. Toha. Ada yang mengatakan itu nama salah satu namanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan ya Rajul. Ada yang mengatakan Ta'il Ard. Maknanya akeh tentang Toha. Kafa ya ain sad. Iku wiridan bisa paham. Maknane wallah ya mutasyabihat. Ada yang mengatakan mutasyabihat itu awal surah-surah yang huruf-huruf hijaiyah. Ada yang mengatakan mutasyabihat itu maknane amsal atau perumpamaan-perumpamaan. Gusti Allah di Al-Quran itu membuat perumpamaan-perumpamaan.
Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Nah, itu ada yang mengatakan ikulah mutasyabihat. Ada lagi yang mengatakan mutasyabihat itu al-qasas, kisah-kisah itu mutasyabihat. Ada yang mengatakan mutasyabihat yang dimaksud Gusti Allah di ayat ini. Itu ada yang mengatakan di antaranya Imam Nawawi, di antaranya Imam Ghazali, itu mengatakan mutasyabihat yang dimaksud ini adalah ayat yang menceritakan sifat-sifatnya Gusti Allah yang ada apa istilah kata makna seakan-akan nyerupai dengan selain Gusti Allah. Dan iki yang paling unggul dari makna-makna mutasyabihat yang tadi-tadi. Paham? Paham? Paham gak? Tak ulangi ya. Di Quran itu ada Gusti Allah sendiri yang berfirman. Ada dari Al-Quran itu, Quran ini dibagi dua. Ayat-ayat seluruh isi Quran dibagi dua dalam ayat-ayat tadi. Yang pertama ayat-ayat yang disebut hunna huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat. Yang pertama ayat-ayat yang muhkam. Ayat-ayat yang muhkam itu artinya ayat yang maknanya jelas. Contohnya ayat-ayat muhkam, ya semua yang maknanya jelas, baik jelas dari segi bahasa Arab, semua orang yang akan bisa langsung paham. Itulah muhkam. Ada yang mengatakan muhkam itu ya hukum-hukum dari Al-Quran. Contohnya halal ya ini, haram ya ini perintah, ini larangan, janjinya ini, ancamannya gini. Itulah muhkam. Semua orang gampang faham. Itulah ayat yang muhkamat. Sifatnya muhkamat itu kita ada di perintah Gusti Allah, disifati sama Gusti Allah. Minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab. Ayat-ayat yang muhkamat itulah induknya Alkitab. Yang kita itu disuruh merujuk ke situ. Itu maksudnya. Itulah ayat-ayat muhkam yang dijadikan ummul kitab, yang kita kalau merujuk ya ayat-ayat muhkam itu aja. Kepingin bahas ya ayat-ayat yang muhkam aja. Jangan merujuk kepada yang selainnya muhkam. Apa sing selainnya muhkam itu? Wa ukharu mutasyabihat. Ada selainnya yang muhkam itu, yaitu ayat-ayat Quran. Itu disebut sama Gusti Allah sendiri yang nyebut wa ukharu mutasyabihat. Selainnya ayat-ayat muhkamat, itu ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Maknanya mutasyabihat ada keserupaan-keserupaan, kesamaran-kesamaran. Maksudnya ayat yang maknanya ada keserupaan atau kesamaran, mungkin maknanya ini atau mungkin maknanya itu. Wallahu a'lam. Itulah ayat mutasyabihat. Tentang ayat mutasyabihat sifatnya nanti kita bahas sebelumnya. Ayat muhkamat sifatnya itu apa? Disebut hunna ummul kitab. Itulah sumber al-kitab, induknya al-kitab. Merujuklah ke sana ayat-ayat muhkamat. Bahas dah sak dalam-dalamnya lek bahas monggo. Ya itu ayat muhkamat. Nah, kalau mutasyabihat kita gimana? Wa ukharu mutasyabihat. Ada ayat yang mutasyabihat. Apa itu mutasyabihat? Tadi ulama ada yang mengatakan ayat mutasyabihat itu ayat-ayat yang di situ menceritakan awal surah-surah yang huruf hijaiyah. Alif lam mim, alif lam ra, ha mim, yasin, toha, ha mim ain sin qaf.
Ada yang mengatakan ikulah mutasyabihat. Mungkin maknanya ini, mungkin maknanya itu, ya kan? Semua yang maknanya tentang ayat-ayat ini mungkin. Bahkan Imam Jalalain apa maknanya? Allahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Gusti Allah yang lebih tahu. Ada yang ulama yang mengatakan mutasyabihat itu ayat-ayat yang isinya amsal atau perumpamaan. Contohnya mathalul ladzina hammilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara aw kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatu wa ra'du wa barqa. Semua diumpama-umpamake sama Gusti Allah. Itulah ayat mutasyabihat. Ada yang maknanya itu. Ada juga yang maknani ayat mutasyabihat itu al-qasas, ayat yang isinya kisah-kisah. Itu mutasyabihat. Tapi makna-makna ini kurang kuat semua. Yang kuat makna dari Imam Nawawi dan juga Imam Ghazali dan mayoritas ulama lainnya itu sepakat bahwa mutasyabihat itu ayat yang isinya menceritakan sifat-sifatnya Gusti Allah yang maknanya itu seakan-akan ada keserupaan dengan selainnya sifat Gusti Allah. Itu makna mutasyabihat versi Imam Nawawi dan Imam Ghazali dan mayoritas ulama. Itu makna ayat mutasyabihat. Contohnya apa contohnya? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika yadullahi mabsutatan. Itulah ayat-ayat mutasyabih ada di dalam Quran. Ya, kamu paham ya, mengikuti kan keterangannya. Kembali, ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat disifati Gusti Allah hunna ummul kitab. Itulah ayat muhkamat sebagai induknya Alkitab. Merujuklah ke sana, ke ayat-ayat muhkamat, bahasan dah. Itu ayat muhkamat. Nah, kalau ayat mutasyabihat disifati gimana sama Gusti Allah? Wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun. Nah, ini sifatnya ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang hatinya itu ada kepleset, artinya kepleset, melenceng dari hidayah, itu kepleset. Artinya dia bukan di jalan yang lurus. Itu artinya zaygun. Berarti orangnya tersesat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun. Orang nek hatinya itu gak ada hidayah, sing ana zaygun, iku dia akan lebih senang bahas ayat mutasyabihat daripada bahas ayat muhkamat. Fayattabi'una ma tasyabaha minhu. Iku dia akan senang. Fayattabi'un maknanya apa? Dia itu mengikuti. Artinya mengikuti, senang, condong. Itu mengikuti. Orang yang hatinya itu ada zayl, dia itu akan senang, akan condong, akan mengikuti ma tasyabaha minhu, ayat-ayat yang tasyabuh dari Al-Quran, yakni senang bahas-bahas tentang ayat mutasyabihat. Maknanya gitu, daripada bahas ayat muhkam yang lebih layak dibahas. Maknanya fayattabi'una ma tasyabaha minhu. Kenapa? Ibtigha al-fitnah wa ibtigha ta'wilih.
dia itu memang menginginkan cobaan. Cobaan dari apa? Dari cobaan di dalam agamanya dia, cobaan di dalam akalnya. Itu ada fitnah dia. Kalau terus membahas, memang dia itu kepingin terjebak sendiri akalnya, atau memang agamanya dia itu memang kepingin menjebak agamanya sendiri, jatuh ke dalam fitnah cobaan. Akhirnya agamanya itu bid'ah, akidahnya bid'ah. Itulah fitnah. Wabtigha ta'wilih, dan dia itu kepingin mengalihkan makna kepada yang selainnya. Itu makna ta'wil, soroful makna, istilah kata, mengalihkan makna dari yang asli ke makna yang tidak asli. Itulah ta'wil. Dia kepingin cari fitnah dan kepingin cari-cari takwilnya. Akhirnya kalau dia dapat fitnah, jadilah dia sahibu bid'ah. Atau dia kok dapat takwilnya, jadilah dia ikut sahibu tahrif atau pengingkaran atau perubahan makna-makna yang tidak seperti yang dimaksud Gusti Allah. Berarti boleh nggak kita takwil Quran? Itu nanti. Takwil yang di sini itu jangan disamakan dengan bab takwil fi Al-Quran secara umum. Kalau takwil fil Quran, Ibnu Abbas juga takwil di dalam Quran, ayat-ayat ada tafsir takwil. Tapi yang dimaksud takwil yang dicaci, takwil yang buruk, itu takwil yang khusus dalam pembahasan ini ayat mutasyabihat. Artinya takwil yang akhirnya bisa merubah orangnya dari hidayah ke tersesat. Nanti contoh-contohnya. Wa bitiqa ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Waqaf ya. Waqaf. Padahal nggak ada yang tahu maknanya kecuali hanya Allah. Nah, kalau itu wakafnya di situ, ya kalian ya ketika maknani ayat mutasyabihat alif lam mim, ya itulah maknanya Imam Jalalain, Allahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Wakafnya di Allah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ini kita sendiri membahas. Kita sendiri sekarang yang bahas. Tapi kan bahasnya dari segi istilah kata hadis, memang temanya itu kan gitu. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna. Adapun berarti ini wawu istinaf, bukan wawu ataf, ya kan? Adapun orang-orang yang ilmunya itu meresap sampai ke dalam hati, artinya alim saleh, kalim toh rasikh fil ilm iku ya alim ya saleh. Aku apal iki, rasikh iku gak apal, ngamal apa ora? Tawadhu, saleh, takwa iku rasikh fil ilm. Iku soalnya meresap ke dalam hati. Ilmu itu kalau sudah meresap, bawaannya itu takwa. Ilmu kalau sudah meresap, bawaannya itu as-sakinah wal waqar, tenang, tunduk, tawadhu. Bawaan ilmu. Kok ilmu apal kok malah gini? Berarti ilmunya bukan rasih itu, bukan rusuk fil ilm. Ilmunya masih di luarnya hati. Kalau meresap, pasti hatinya empuk, orangnya pasti gini. Waqar, bicaranya hati-hati, takut, khasyah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ulama itu ya khasyah. Ku ar-rasikhuna fil ilmi. Alim ngomongnya aneh-aneh, gak rasih. War-rasikhuna fil ilmi, nah yaquluna, itu mereka mengatakan
amanna, kami iman. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi, kami iman dengan ayat-ayat ini mutasyabihat. Kami pokok iman dah. Masalah maknanya, namanya saja mutasyabihat. Maknanya gimana? Ya mutasyabih. Maknanya ya samar. Dan terus ya sudah, pokok kita iman, tugasnya di situ. Tugas kita kepada ayat mutasyabih hanya satu, yaitu imani saja. Kok ada sesuatu yang kita lakukan di balik mengimani, yaitu membahas. Biasa nih orang yang kepleset, nek gak tiba fitnah ya tiba takwil. Nah itu yang biasanya terjadi ketika muamalah dengan ayat mutasyabih. Tugas kita mau satu, imani titik, gak usah bahas, gak usah jelimet. Nah, kok malah jelimet? Ya itu salah dewe jelimet. Amanna bihi kullun min indi rabbina, semua baik muhkamat, baik mutasyabihat dari sisi Tuhan kami. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, tapi yang bisa menerima peringatan ini hanya orang yang punya akal sempurna. Kalau yang nggak punya akal sempurna, ya ayat muhkamat malah dikritik, ayat muhkamat malah ditinggal, padahal maknanya jelas malah itu dibuat nggak jelas. Akalnya nggak sempurna. Malah ayat mutasyabihat yang kita tugasi mung iman dan tak nggak usah bahas jeruk-jeruk, malah itu yang dibahas jeruk-jeruk. Seakan-akan nggak punya akal, disuruh maju malah mundur, disuruh mundur malah maju. Itulah orang selainnya ulul albab. Setelah itu apa? Mama yadzakaru illa ulul albab, terus Rabbana la tuzigh qulubana, biar kita itu selamat, gak terpengaruh dengan orang-orang yang kita disuruh Nabi untuk menjauhi mereka, yaitu orang yang selalu membahas ayat mutasyabihat. Akhirnya mereka sahibul bid'ah, sahibul fitnah, sahibul takwil. Takwil yang dilarang loh, bukan takwil mutlak takwil ya. Takwil ada yang boleh soalnya. Takwil ada yang boleh. Takwil yang dilarang maksudnya. Biar kita itu selamat dari mereka, ucap doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana, begitu doa. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Mohon jangan pleset ke hati kami setelah sebelumnya kau kasih hidayah. Sebelumnya kau sudah kasih hidayah ya Allah. Mohon setelah kau kasih hidayah, jangan gelincir ke lagi. Artinya hubungannya sama ayat sebelumnya, ada ayat muhkamat, kita sudah iman ya Allah, alhamdulillah hidayah, dan kita merujuk ke situ. Ikulah hidayah, merujuk kepada ayat muhkamat, hunna ummul kitab. Ikulah hidayah. Dan juga kita iman bahwa ada yang mutasyabihat. Kita iman itu dari Gusti Allah. Hidayah enggak? Hidayah. Dan kita itu hidayah setelah kita iman bahwa ada ayat mutasyabihat, kita iman kok malah bahas, itu berarti az-zaigu ba'dal hidayah. Nah, ada ayat mutasyabihat, akhirnya ada orang iman, ikilah kalamullah, iman, udah betul kan? Ba'da iman kok malah bahas, malah detail-detail, ikut bahas ayat mutasyabihat. Lah setelah iman kok bahas ayat mutasyabihat, ikulah az-zaigu ba'dal hidayah. Makanya fa'amal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una. Lah kita minta Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Setelah kasih hidayah, jangan gelincir ke ya Allah. Wa hab lana min ladunka rahmah, mohon berikan kepada kami dari sisimu rahmah.
kasih sayang, biar selamat ya Allah, biar enggak terpengaruh fitnah atau takwil yang dilarang. Wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Terus saya apa? Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fih. Iku yang harus kita jadike perhatian utama tentang ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Iku ada apa? Buah yang harus kita istilahnya kita cari. Apa itu? Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih. Ya Allah, Kau yang mengumpulkan semua manusia di hari yang tidak ada keraguan, yaitu yaumil qiyamah. Innaka la tukhliful mi'ad. Kau tidak mengingkari perjanjian ya Allah. Iman kepada yaumil akhir ikulah buah yang paling, salah satu yang paling penting dari ayat muhkamat maupun mutasyabihat. Buah itu iman sama yaumil akhir. Apa nih iman sama yaumil akhir? Amal sing soleh, akidah yang betul. Biar nanti iman sama yaumil akhir ketika yaumi jami'in nas li yaumin la raiba fih, itu kita selamat. Itulah buahnya. Makanya ketika ada orang-orang sering bahas, seneng bahas yang mutasyabihat, kata Nabi, idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tasyabaha minhu. Ketika kalian melihat orang-orang yang suka mengikuti ayat yang samar dari Quran, seneng bahas ya'nil Quran, yakni yang samar dari Quran, bukan bahas yang jelas-jelas, malah bahas yang samar, bukan bahas yang muhkam, malah yang mutasyabih. Faulaikal ladzina sammallahu, itu orang yang Allah sebut di ayat tadi itu, ya mereka ini. Fahdharuhum, maka hindarilah mereka. Ini juga peringatan, kita dilarang ijtima atau dekat-dekat atau ngumpuli sama sahibul bid'ah, orang yang punya bid'ah. Ojo dikumpuli. Fahdharuhum, hati-hati sama mereka. Dia ketika sama ayat muhkamat malah dikritik, malah disamar-samar ke, padahal makna jelas, malah dibuyar ke makna-maknane. Sama ayat mutasyabihat yang kita itu nggak usah bahas jeruk-jeruk, malah dijeruk-jeruk ke. Itu yang kita harus jauhi. Banyak. Dulu di zaman tabi'in mulai muncul orang-orang macam ini. Sahabat ini subhanallah ya, memang berkahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kalau masalah gini mestinya nggak milih-milih zaman, malah mestinya kalau yang paling berhak bahas malah sahabat. Subhanallah, berkahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat tidak ada yang bahas. Takwa saleh semua. Malah tabiin awal kali orang yang tampil akhirnya sampai sekarang anak putune, itu yang bahas ayat mutasyabihat. Padahal ayat-ayat itu turun itu kepada Kanjeng Nabi, di depan itu para sahabat. Memang berkahnya Kanjeng Nabi besar sampai gitu, sampai sahabat sangat baik iman dan nggak mau bahas iman pokoknya. Itu loh sahabat. Baru tabiin, nah mulai dulu sampai ada orang itu sampai apa istilah kata ini, tauhidnya kekencengan. Ya tauhid itu apa? Tapi nek kekencengan ya susah. Itu zaman tabiin itu ada. Ada dulu di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, namanya As-Sabagh bin Asal. Ya As-Sabagh bin Asal ini dari Mesir, ketemu sama Amr bin As. Amr bin As ini lihat ini orang ini aneh, ini mukmin tapi aneh.
senengane kok bahas yang jelimet-jelimet mutasyabihat, tauhid kekencangan. Akhirnya dikirim ke Madinah, disuruh menemui khalifah, sing jadi khalifah Umar bin Khattab. Akhirnya ketika ke Madinah, sudah disurati sama Amr bin As, ini orang ada keanehan, intinya gitu. Dari akidahnya itu ada keanehan. Akhirnya mana orangnya? Orangnya akhirnya masuk di hadapan Sayyidina Umar. Ditanya, man anta? Kau ini siapa? Jawabnya, ana Abdullahi As-Sabbal bin Asal. Aku hamba Allah Sabbal bin Asal. Oh, ana Abdullah Umar bin Khattab. Aku ya hambanya Gusti Allah, enggak kodok sing hambanya Gusti Allah. Jadi memperkenalkan diriku enggak langsung nama. Saya Abdullah Fulan bin Fulan. Saya hamba Allah. Iya hamba Allah kan. Itu sangat banget ke punya pemikiran sing mutasyabihat iku di banget ke. Sampai Sayyidina Umar itu mengtakzir, ini orang dipukul sampai berkali-kali dipukul terus, sampai Sabbag bin Asal sampai mengatakan, cukup ya Amirul Mukminin, yang di kepalaku sudah keluar semua, sudah hilang semua. Akhirnya setelah dipukuli, dia ngakunya itu sudah keluar yang di kepalanya itu, rumit-rumitnya itu keluar, itu diasingkan setahun sampai ngamalkan perintah Nabi. Ulaikal ladzina sammallahu fahdharuhum. Hati-hati sama ini orang. Sayyidina Umar ngamalkan perintah ini, asingkan setahun. Sampai setahun, sahabat-sahabat kalau kumpul, ada Abu Musa al-Asy'ari sampai mengatakan, andaikan jumlah kami 100 kumpul, kok Sabbag bin Asad datang, kami langsung bubar. Kasih Nabi yang bersabda, fahdharuhum, hati-hati. Pada setahun baru dilihat niate, akidahnya normal, sudah bagus taubatnya, boleh dikumpulin. Itu sampai kayak gitu oleh menghindari. Makanya kita nggak perlu bahas-bahas yang mutasyabihat dari Al-Quran. Tidak cuma di Al-Quran, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun ada yang mutasyabihat menurut makna yang Imam Nawawi atau Imam Ghazali sebut, yaitu penyebutan sifat-sifat Gusti Allah yang ada keserupaan dengan selainnya Gusti Allah. Itu pun yang di hadis juga jangan banyak-banyak dibahas. Ada tentang innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail. Allah yabsutu yadahu. Gak usah dibahas, pokok kita iman gitu aja dah. Masalah maksudnya gimana? Ya kalau yang yabsutu yadahu itu manusia prakteknya gini. Ini Allah yabsutu yadahu, wallahu a'lam. Iman pokok dah. Wis. Gak usah dibahas seru. Ada hadis syariah biasanya yang sering dibahas kalimat ainallah. Ainallah. Ada hadisnya memang, betul ada hadisnya. Itu dibahas terus sampai jadi apa? Ilmu akidah anak-anak. Sampai anak-anak itu nisbati kita kan sifat wujud, sifat jaiz, diapal ya kan anak-anak itu ada di mazhab yang selainnya kita. Iku di anak-anak itu sampai jadi bahan akidah anak-anak, dididik ainallah fis sama, sampai dididik kayak gitu. Memang ada hadis ya kan. Kalau bicara ke hadis, ya memang ada, tapi itu hadis mutasyabih apa muhkam? Mutasyabih, kenapa dijadikan ummul hadis?
Nisbati ayat mutasyabihat kenapa dijadikan ummul kitab? Yang dijadikan ummul kitab itu muhkamat, ayat-ayat muhkamat. Ikulah ummul kitab, rujukan utama, bukan mutasyabihat yang dijadikan rujukan. Hadis, nisbati hadis, ada ummul hadis, nisbati hadis muhkamat. Ijtanibus sab'al mubiqat. Iki hadis muhkamat lah, iku udah ajarkan mulai anak kecil bagus. La ainallah, hadis riwayat Muslim sahih, iya sahih. Cuma iku hadis mutasyabih apa muhkam. Kenapa dijadikan ummul hadis? Kenapa dijadikan rujukan utama? Ya jadikan aja iku iman gitu aja. Ceritane asbabul wurute ya khusus dah gitu aja. Itu sampai-sampai di zaman tabi'in dulu Imam Malik, ada santri datang ke Imam Malik di majelisnya Imam Malik. Imam Malik tengah-tengah di halaqah ada santrine ini kayak gini modelnya tentang ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Akhirnya santri tanya, ya Imam, ma makna istiwa? Apa makna istiwa di dalam kaitannya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Imam Malik jawab, al-istiwa maklum wal kaif majhul was-sa'il was-su'alu anhu bid'ah wa anta minal mubtadi' akhrijuhu. Akhirnya disuruh diusir sama Imam Malik. Mana istiwa? Kalau mana istiwa itu makna secara kamus. Makna secara apa? Kamus. Iku bertempat. Istawa maknanya bertempat. Kalau makna yang takwil, istawa menguasai, al-qahru bisa. Iku ditanya-tanya ke iku, ma makna istiwa di dalam Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Imam Malik jawab, al-makna al-istiwa maklum. Maknanya istiwa maklum, kita orang Arab tahu maknanya istiwa. Makna maklum itu makna secara logah, secara kamus, maknanya maklum. Wal kaif majhul, kau kaitkan makna ini sama yang kau tanya ke tentang Gusti Allah, caranya istiwanya Gusti Allah majhul, kita tidak ada yang tahu, soalnya itu mutasyabihat. Kita pokok iman, gak usah bahas tentang kaif, caranya majhul, kita tidak tahu. Wasu'alu anhu bid'ah. Bila kau menanyakan macam itu, pertanyaanmu itu bid'ah. Nabi enggak mengajar ke, bahkan melarang. Sahabat tidak ada yang tanya macam itu, bahkan sahabat menjaga diri. Lah kau malah kesini tanya-tanya. Pertanyaanmu ini bid'ah. Wasu'alu anhu bid'atun wa anta minal mubtadi', dan kau ahli bid'ah, fa akhrijuhu. Ayo santri-santri, usir ini. Sampai akhirnya dikeluarkan dari majelis, ngamal ke fahdharuhum, diusir dari majelis. Sekarang itu ya banyak macam itu, banyak. Andaikan kita misal membahas, maka kita bahasnya itu yang mengikuti kaidah yang tidak keluar. Carane piye? Yaiku hunna ummul kitab. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dikembalikan kepada ummul kitab. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika. Ma makna wajhu rabbika? Kembalikan ke ummul kitab. Laisa kamitslihi syai'. Enak kan? Yadullahi fawqa aydihim walam yakul lahu kufuwan ahad. Gitu aja. Itulah fungsi ummul kitab. Rawahul Bukhari wa Muslim an Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wa
alaihi wasallam qala idza sara ahlul jannati ilal jannah, idza sara ketika sudah jadi ahlul jannati ahli surga, ilal jannati masuk ke surga, masuk ke surga, wa ahlun nari dan ahli neraka ilan nari sudah jadi masuk ke neraka, yakni sempurna masuknya. Ji'a bil mauti, maka didatangkan bil mauti al maut, hatta yuj'ala sehingga dijadikan iku al maut bainal jannati antara surga wan nari dan neraka. Thumma yudbaha hatta yuj'ala ay hatta an yuj'ala thumma yudbaha, kemudian disembelih iku al maut. Thumma yunadi munadin, thumma yunadi munadin, kemudian thumma yunadi munadin iki ataf pada sara, atau juga bisa kepada yudbah. Thumma yunadi munadin, kemudian dipanggil, kemudian thumma yunadi, kemudian mengumumkan munadin, yang mengumumkan entah Gusti Allah, entah malaikat, entah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam, enggak disebut namanya. Pengumumannya, ya ahlul jannati la maut, wahai ahli surga tidak ada lagi maut. Ya ahlan nar la maut, wahai ahli neraka tidak ada lagi maut. Fayazdadu ahlul jannati farahan ila farahihim, fayazdadu maka bertambah-tambah ahlul jannati ahli surga farahan gembira, bertambah-tambah gembirane ila farahihim menambahi kegembiraan mereka sebelumnya. Sebelumnya sudah gembira, setelah pengumuman ini tambah gembira. Wa yazdadu ahlun nari huznan, dan bertambah-tambah ahlun nari ahli neraka huznan sedih, ila huznihim bertambah ke kesedihan mereka sebelumnya. Sebelumnya itu sudah di neraka sedih, ada pengumuman gini tambah sedih. Rawahul Bukhari wa Muslim an Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala idza sara ahlul jannati ilal jannati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika nanti ahli surga sudah sempurna masuk surga, artinya tidak proses ada yang masuk ada yang belum, enggak. Soalnya memang golongan-golongan yang masuk ke surga itu proses. Ada yang satu golongan sudah di dalam surga, golongan lainnya masih dihisab, ada. Bukan zaman ketika itu berarti. Ada 3 golongan secara umum. Secara umum itu ada 3 golongan semua manusia. As-sabiquna as-sabiquna ulaikal muqarrabun. Ashabul yamin itu golongan kedua. Ashabus shimal itu golongan ketiga. Golongan yang al-muqarrabun sama ashabul yamin itu masuk surga semua. Golongan ashabus shimal itu masuk neraka. Walhasil secara umum ahlil mahsyar ada 3 golongan. Sekarang yang sama-sama ahli surga itu ada yang as-sabiqun atau muqarrabun, ada juga yang ashabul yamin. Itu juga dibagi-bagi rombongan-rombongan masuk surga itu. Ada yang paling dulu, ada yang golongan nomor 2, golongan nomor 3. Walhasil rombongan-rombongan.
Tapi rombongan-rombongan itu juga ada antriane. Ini dulu rombongan ini dulu, terus ada rombongan ini dulu. Ya maklum, yang paling pertama rombongan para nabi, maklum. Hurrimatil jannatu 'alal anbiya hatta adkhulaha ana wa hurrimatil jannah 'alal umam hatta tadkhulaha ummati. Paling awal rombongan, ya rombongan para nabi, maklum. Yes, kita nggak usah melok donga Allah maj'alni, ya golongan nabi, ya kita bukan nabi. Allah maj'alni minal ladzina wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dikirim ya orang-orang yang takwa ilal jannah, ke surga. Zumara, rombongan para nabi, ya khusus para nabi. Badane selesai semua nabi masuk golongan kedua, man nabiyyin wasiddiqin, orang-orang yang siddiq, yaitu al-mubalaghah fit tasdiq, yang sangat bener ke sama nabi-nabinya, sangat besar imane sama nabi-nabinya. Contohnya di umat kanjeng Nabi, contohnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Ali bin Abi Thalib As-Siddiq. Sayyidina Ali itu gak ada ragu sedikit pun, gak ada ragu. Nabi bersabda, ya itu sudah iman, gelondong iman kabeh dah, gak ada sedikit-sedikit, gak ada. Sayyidina Ali sampai mengatakan, bu'itha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnain wa shallaitu khalfahu yaumul thulatsa. Nabi diutus jadi nabi hari Senin dan saya sholat di belakangnya hari Selasa. Awwalu man aslam, termasuk yang as-siddiq Sayyidah Khadijah Al-Kubra alaihassalam. Itu sangat iman sama Nabi. Itu golongan kedua batannya para Nabi. Golongan batannya siddiqin wa syuhada, orang-orang mati syahid, tapi syahid yang akhirat atau syahid dunia wal akhirah atau syahid akhirah. Kemudian wassalihin, orang-orang soleh. Itu dari segi apa istilah level-levelnya. Ada juga orang-orang khusus 70.000 manusia. Nabi SAW sebut mereka masuk surga bila hisabin wala adab, tanpa hisab, tanpa adab, tanpa hisab, tanpa adab. 70.000. Mukasyah langsung, ya Rasulullah, ud'uli minhum, doakan saya termasuk mereka. Anta minhum, salah satunya Ukasyah. Itu golongan khusus juga, tentu saja termasuk golongan awal, bila hisab wala adab. Termasuk golongan-golongan yang awal-awal, itu fuqara'ul mu'minin, orang-orang fakir dari kalangan orang mukmin. Mereka termasuk awal, orang-orang fakir-fakir. Sedangkan sebagian dicegat, disidang. Orang fuqara sudah nikmat-nikmat, kipas-kipasi. Fuqara'ul mu'minin. Orang kaya bisa di mizan, dihisab. Ini harta dari mana? Ini pulpen dari mana? Ini padahal harta subhanallah dihisab satu-satu. Dari mana dan kemana? Dari mana dan kemana? Ada 4 pertanyaan dalam riwayat yang lain. Ilmune diamalke apa enggak? Hartane dari mana dan kemana itu dihabiske? Umure, di dalam apa dia habiske umure? Kemudian yang keempat, ditanya tentang mahabbah kepada ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tentu saja orang yang punya empat-empatnya ya lebih lama. Artinya punya empat-empatnya itu artinya gini, harta punya, ilmu punya, umur panjang, mahabbah sama ahlul bait juga tentu saja itu mutlak, ditanyake sama semua orang mutlak. Itu ya lebih lama, umur panjang, hartanya banyak, ilmunya banyak, ya dihisabe lebih lama ketimbang orang yang nggak punya harta tapi punya ilmu. Ya cuma ilmu itu yang dihisab. Yang lebih cepat lagi wala ilmu wala harta. Apa yang dihisab? Ya dah. Yang punya cuma iman tok dah. Lahir pokok bawa iman, mati bawa iman, wala harta wala ilmu. Bila hisab, apa yang dihisab? Itu golongan yang lebih dulu. Walhasil ketika semua ahli surga sudah masuk ke dalam surga, nggak ada yang proses belum masuk surga, nggak ada. Orang yang masuk neraka sudah masuk neraka semua, sudah selesai hisab, sudah selesai sirat, sudah selesai proses. Ada ji'abil mauti, Gusti Allah akan mendatangkan makhluk yang bernama al-maut. Maut itu makhluk. Sekarang sudah wujud. Banyak korbannya itu di kuburan, korbannya al-maut. Nah, kita juga calon korban al-maut. Sampai-sampai malaikat yang ditugasi malaikat maut juga merasakan maut. Subhanallah. Ketika yaumil kiamah nafkhus sur, Gusti Allah merintahke malaikat maut, malaikat Israel. Ketika nafkhus sur, malaikat Israel diperintah cabut semua makhluk yang ada nyawane, mati semua. Termasuk malaikat sakliyane, malaikat yang khusus-khusus juga dimatikan semua. Hewan-hewan mati, semuanya mati. Setelah dicabut nyawane, Gusti Allah menghadirkan malaikat maut, ditanya tugasnya, siapa yang sekarang hidup? Jawab malaikat maut, anta al-hayyu alladzi la yamut wa ana wa Jibril wa Mikael. Cuma iku yang ketika itu hidup. Akhirnya malaikat maut dapat tugas lagi, cabut nyawanya Jibril dan Mikael. Akhirnya pergi. Jibril dicabut nyawanya, mati. Mikael mati. Setelah mati lapor sama Gusti Allah, ditanya siapa yang hidup. Nah, kira-kira kita anak kelalaian jawab, siapa yang hidup? Saya ya Allah. Itu malaikat maut ditanya, gak lalai dia. Siapa yang hidup? Anta al-hayyul ladzi la yamut. Kau yang hidup, yang gak akan mati. Wa ana, dan saya juga. Akhirnya Gusti Allah berfirman sama malaikat maut, anta kau hidup hanya untuk keperluan, kau hanya makhluk yang tak kasih kehidupan. Sekarang kau tak perintah mati, matilah, mati langsung. Malaikat maut dewe lo mati. Sampai malaikat maut itu ya mati. Oh, subhanallah, sampai maut nanti ya mati. Gak malaikat ya, mautnya juga nanti mati. Akhir malaikat maut mati. Sehat hidup sapa? Gusti Allah dong. Gusti Allah ketika itu lah Gusti Allah berfirman, limanil mulkul yaum, milik siapa kerajaan hari ini? Enggak ada jawaban. Gusti Allah sendiri yang jawab, lillahil wahidil qahhar, punya Allah yang maha suatu, yang maha perkasa.
Gusti Allah. Tuhan itu kayak gitu hebat. Setelah dimatikan semua, akhirnya Gusti Allah menghidupkan lagi. Yang pertama kali dihidupkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dihidupkan. Kemudian setelah Nabi Muhammad hidup, Nabi Ibrahim dihidupkan. Setelahnya Kanjeng Nabi, tapi waktu yang sangat pendek jaraknya selisih. Dan Nabi Musa setelahnya Nabi Ibrahim di waktu yang juga sangat pendek selisih. Sampai ketika Nabi Muhammad sudah mulai berdiri, tiba-tiba Nabi Ibrahim sudah dilihat ngibas-ngibas ke lebu dari kepalanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Nabi Musa sudah berpegangan di tiang arus sampai takut sama Gusti Allah. Baru liane mulai hidup akhirnya gempar takut sampai akhirnya hisab sirat sampai turutin. Setelah masuk surga semua sempurna, masuk neraka sing ahli neraka sempurna, semuanya sudah, didatangkanlah makhluk yang namanya al-maut, bukan malaikat, mautnya. Maut kalau di dunia kita nggak lihat fisiknya al-maut kayak apa fisiknya maut, tapi kita bisa ngerasake rasane al-maut. Kapan? Wallahualam, ke badal maghrib, badal isya, ke 100 tahun lagi. Pokok kita akan ngerasake rasane al-maut tanpa tahu gimana bentuknya al-maut. Itu makhluk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata. Gusti Allah yang menciptakan maut dan hidup. Tapi nanti di yaumil kiamah Allah sosokkan iku al-maut, kemudian bisa dibawa di antara surga dan neraka. Dalam riwayat iku kambing yang dijadikan sosok dari al-maut. Di Gusti Allah itu mensosokkan al-maut dibentuk dengan bentuknya kambing. Akhirnya kambing yang merupakan al-maut tapi dibentuk kambing itu ditaruh di antara surga sama neraka. Hatta yuj'ala bainal jannati wan nar. Tsumma yudbaha, kemudian maut sing bentuknya disuruh di fisiknya berupa kambing disembelih ketika itu. Dalam riwayat yang nyembelih siapa? Disebutke ketika itu Gusti Allah memerintah Nabi Yahya alaihi salam. Nabi Yahya bin Zakaria dikasih peso, kemudian diperintah nyembelih iku kambing. Dan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut di hadapan Nabi Yahya, menyaksikan Nabi Yahya menyembelih kambing. Yaitu menyembelih al-maut. Akhirnya disembelih Nabi Yahya, disaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kambing disembelih, kambingnya ya mati. Alias maut itu juga akan mengalami mati. Maut mati, ya gak ada lagi maut. Akhirnya tsumma yunadi munadin, kemudian diumumke. Pengumuman itu siapa yang ngumumke? Enggak disebut, entah Gusti Allah, entah malaikat, wallahu alam. Ya ahlal jannati la maut. Yang pertama disebut, diumumke ahli surga. Wahai ahli surga, tidak ada maut. Dalam riwayat khulud, selama-lamanya tidak akan mati. Ya ahlan nar la maut. Wahai ahli neraka, tidak ada maut. Akhirnya fayazdadu ahlul jannati farahan ila farahihim. Maka ahli surga tambah senang setelah tadinya senang, pada pengumuman tambah senang. Soalnya dia tahu gak akan merasakan mati di dalam kenikmatan selama-lamanya. Senangnya sampai
andaikan dalam hadis, andaikan di lau anna ahadan yamutu farahan la yamutu ahlul jannah farahan. Andaikan ada orang yang gembira sampai saking senenge iso mati, ya ahli surga iku sing bisa gembira saking gembirane sampai mati. Tapi la maut, ya enggak mati. Seneng sing sampai senenge por sampai mati. Iya, andaikan ada ya ahli surga, tapi enggak ada lagi maut, ya enggak mati, seneng gitu dong. Walau anna ahadan yamutu hazanan la yamutu ahlun nar. Andaikan ada orang yang mati gara-gara sedih, saking sedihnya sampai mati gara-gara sedih, maka pasti yang bisa mati sampai yang sedih sampai mati ahli neraka. Tapi ya ahli nar la maut, tidak ada lagi maut, ya nggak akan mati. Wa yazdadu ahlun nar huznan ila huznihim, dan ahli neraka bertambah sedih setelahnya tadi sudah sedih, ada pengumuman nggak ada lagi maut, tambah sedih lagi. Ketika ikulah, ketika maut sudah disembelih ikulah, tidak ada lagi beban perintah ngamal ke perintah, aktsiru dzikra hadimil ladzat al maut. Perbanyak mengingat maut, ini kan perintah. Nah, ketika sudah disembelih, sudah nggak ada lagi perintah itu berlaku. Apa sih diingat-ingat, nggak ada lagi maut. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala idza qulta li sahibika wal imamu yakhutubu yaumal jumu'ati ansit faqad laghawta. Idza qulta, ketika kau mengucapkan, li sahibika, kepada orang yang kau ajak bicara. Nah, maksudnya gitu. Sahib itu maknane temen mestine. Cuma artinya enggak temen sing kudune kenal, ndak. Li sahibika itu orang yang kau ajak bicara, itulah sahibak. Ketika kau mengucapkan li sahibika kepada orang yang kau ajak bicara, wal imamu yakhutubu, ketika itu imam sedang khutbah. Khutbah apa? Yaumal jumu'ati, ketika hari Jumat, yaitu khutbah Jumat. Ansit, ucapanmu kepada orang yang kau ajak bicara itu ansit, yaitu kalimat ansit, diamlah. Faqad laghauta, maka kau sia-sia, yakni ibadah Jum'ahmu sia-sia, tidak ada pahala Jum'ah. Rawahul Bukhari Muslim. An Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala idza qulta li sahibika, ketika kau mengucapkan li sahibika kepada orang yang kau ajak bicara, enggak harus kenal, enggak kenal pun. Wal imamu yakhutubu, ketika bicaramu sama orang yang kau ajak bicara itu ngepasi imam sedang khutbah. Berarti kalau sebelum khutbah enggak apa-apa, atau setelah khutbah enggak apa-apa. Tapi ketika tengah-tengah khutbah, dengar ke khutbah. Jangan ngomong sedikit pun. Sampai-sampai yaumal jumu'ati, ketika hari Jumatnya ini khutbah Jumat, sampai-sampai ngomong ansit, ngomong diem. Itu ngomong sama orang yang tidak bisa diem. Ngomong diemlah, itu sendiri kok nggak diem gitu kan. Ngomong diemlah, itu yang ngomong diemlah itu sendiri dia nggak diem. Ya sama-sama ngomong walhasil. Akhirnya ya faqad laghauta, ya sia-sia. Iki dalil wajib insat ketika khutbah Jumat.
Ansit manane bukan diem, manane ansit itu dengarkanlah khutbah. Ansit bukan uskup ya. Ansit insat, ansit dengarkanlah khutbah, jangan ngomong sendiri. Faqat lagauta, maka kau sia-sia Jumatanmu. Iki dalil ketika khatib Jum'ah khutbah kita diperintah dengarke secara seksama. Ikulah maknane insat. Berarti iki juga dalil bahwa khatib wajib isma'al ma'mumin, memperdengarkan suarane. Iki juga dalil. Soalnya kenapa? Kalau imam khutbahnya ayuhan nas taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya gimana kita insat? Imam itu khatib ayuhan nas taqullah. Kan enak. Suaranya dikeluarke. Ayuhan nas taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya khutbah ya harus memperdengarkan suaranya. Orang-orang yang mustami'in, orang-orang yang hadir harus insat, jangan ngomong sendiri. Orangnya sepuh, ya kalau sepuh tetap wajib mengangkat suarane. Enggak bisa mengangkat suarane, berarti amit sewu diganti yang bisa mengangkat suarane. Kebutuhan sahnya sholat Jumat, bukan masalah sesepuh. Iya, ini masalah khutbah. Nanti kalau ngimami tetap beliau aja dah nggak apa-apa. Tapi nek khutbah dibutuhkan yang bisa isma'ul akharin, memperdengarkan suaranya kepada makmum kebutuhannya khutbah. Iki sesepuh ya jadikan imam nggak apa-apa, khotib yang bisa keras suaranya. Tapi iki khusus yaumal Jum'ah, khutbah Jum'ah. Kewajiban insat itu khusus khutbah Jumat. Artinya kewajiban insat yang kalau orangnya sampai mengatakan ansit iku laga, itu hanya di khutbah yaumal Jum'ah. Berarti kalau selain Jum'ah tetap wajib insat. Tapi andaikan dia mengatakan ansit, nggak ada bahaya laga. Tetap kalau wajib insat main, tapi bahaya ansit nggak sefatal ansit yang ketika di khutbah Jumu'ah. Faqat lagauta. Iki loh, makanya ada orang ngomong ketika khutbah Jum'ah pelanggaran, betul? Pelanggaran. Kemudian kita tahu ada orang melanggar, yaitu kita tahu ada orang bicara ketika khutbah, ya kan? Akhirnya kita melarang, melarang dengan mengucapkan ansit, dengar ke khutbah, jangan ngomong sendiri. Kita kan melarang orang melakukan pelanggaran. Nah, mungkin ini satu-satunya pelanggaran yang kita melarang pelanggaran, itu juga pelanggaran. Bingung ya? Melarang orang melakukan pelanggaran adalah larangan, yaitu menyuruh diem orang yang ngomong ketika khutbah Jumat adalah pelanggaran. Nah, terus gimana nih ada orang ngomong isyarah aja dah, isyarah itu insya Allah paham, dan alhamdulillah sekarang itu masih main ini kebiasaan ketika khatib langsung nggak ada suara, alhamdulillah. Tinggal sisane HP ini dinonaktif ke sisane. Faqat lagauta, maknane lagauta sia-sia pahala Jumatan. Dia sah Jumatane tapi pahalanya batal, seakan-akan tidak mengamalkan. Tapi dari segi dosane tidak dosa, hanya pahalanya yang terhalang.
رواه البخاري مسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتقون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام هو الله الخالق
وعلى الحمد في العالمين